Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Indah Fardani dengan NIM 18110062. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek pada pertemuan kedua ini. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu komentar pada program. Jadi, di dalam kita membuat program, di bagian codingnya, itu kita bisa menambahkan komentar. Bagaimana caranya? Ya, contohnya itu seperti ini, dengan garis miring 2 kali, lalu diikuti dengan kata komentarnya. Atau juga bisa menggunakan slice bintang. Nah, di akhir bagian yang akan kita jadikan komentar program, itu kita enter saja. Ya, sudah otomatis di sini akan tampil bintang slice. Ini sebagai pembuka dan ini sebagai penutup. Oke, untuk komentar program mungkin hanya seperti itu. Langsung saja kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu input type. Pada pertemuan pertama, semua inputan yang ada di sini itu akan tampil keyboard seperti ini. Namun pada pertemuan kedua, kita akan menjadikan tampilan keyboard pada bilangan 1 dan bilangan 2 itu akan tampil seperti ini. Bagaimana caranya? Ya, langsung saja kita ke .xml-nya, lalu kita klik masukkan bilangan 1 ini. Nah, di sini kita diarahkan ke edit text ya. Jadi di edit text ini di bawah ID kita tambahkan input type. Kita pilih number desimal. Begitupun untuk bilangan yang kedua. Di edit text di bawah ID kita tambahkan input type, pilih number desimal. Oke, materi selanjutnya yaitu memahami pesan kesalahan. Jadi di dalam suatu program yang kita buat, ketika program itu belum sempurna, maka nantinya itu ada pesan yang muncul. Cuma perbedaannya biasanya ada pesan kesalahan yang nantinya berpengaruh pada aplikasinya. Misal aplikasinya nggak bisa dibuka ataupun aplikasinya nggak bisa diklik. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih cara memahami pesan kesalahan. Ya, di sini saya akan membuat program menjadi salah ya. Kita hapus saja. Lalu kita ke log chat. Nah, kita coba run dulu ya. Sampai proses instalasi tak selesai. Ya, di sini tadi sudah muncul bahwasanya aplikasi ini tidak bisa dibuka. Tetapi aplikasi tersebut langsung keluar begitu saja. Kita cari errornya di sini ya. Kita buka log chat lalu di sini klik error agar langsung menuju errornya di mana. Misal ini fatal XML latihan 1 Android Runtime fatal exception main proses. Nah, ini ada missing di bagian Java-nya. Untuk mempermudah, kita klik yang warna biru ini aja, main activity.java. Nah, di sini sudah ditunjukkan bahwasanya kesalahan itu ada di sini. Apa sih kesalahannya? Itu kita bisa cek juga. Kita pahami pesan-pesan yang ada di sini. Itu pastinya ketemu. Jadi di sini itu yang tadi saya sudah hilangkan, yaitu di sini harus ditambah pt pesan 2. Jika program ini benar-benar sudah tidak ada yang error, maka di tanda merah ini akan hilang. Nah, kita di sini sudah bisa masuk ke aplikasinya. Kalau tadi kita belum bisa masuk ke aplikasinya, dan kalau sekarang kita sudah bisa masuk ke aplikasinya karena sudah tidak ada errornya. Oke, selanjutnya masih dengan memahami pesan kesalahan pada suatu program. Jadi untuk program yang kemarin itu kan ketika kita nggak ngisi bilangan 1 ataupun bilangan 2 langsung kita tambah, itu tidak akan muncul pesan kesalahan. Namun saya akan menambahkan pesan kesalahan apabila bilangan 1 atau bilangan 2 tidak diisi dan langsung ditekan tombol tambah, maka nanti akan ada message-nya. Bagaimana sih cara membuatnya? Ya, langsung saja kita di sini membuat metode baru dengan nama isIan, di mana jika @bil 1 itu isEmpty kosong, maka nantinya akan muncul teks bilangan 1 harap diisi. Jadi di sini ada @bil1.requestFocus, artinya fokusnya itu langsung ke @bil 1-nya. Lalu else if apabila @bil2 isEmpty kosong, maka akan muncul teks bilangan 2 harap diisi dengan request fokusnya @bil2. Dan jangan lupa di akhir itu dikasih return fstatus. Jadi ini kan waktu awal kita sudah menuliskan fstatus sampai dengan true gitu. Oke, kita lanjut ke materi looping atau perulangan. Di sini saya akan membuat
tombol-tombolnya dulu. Jadi dalam perulangan itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada while, do while, dan for. Kita buat tombol-tombolnya ini dengan cara sama seperti bagian yang tambah kurang kali bagi. Jadi kita buat secara horizontal. Kita kopikan codingannya di atas, lalu kita pastikan di sini, dan kita ganti ID sama teksnya. Jadi di sini ada itu ID-nya bt while dan teksnya itu while. Begitu pula yang do while. Ini ID-nya do while dan teksnya do titik-titik while. Itu ada for. Selanjutnya kita buat text view dengan ID TV bilangan dan white sama hack-nya match parent atau word content. Jadi text view ini nanti akan tampil di sini. Ya, langsung saja ke main activity-nya. Di public class ini kita tambahkan variabel yaitu bt while, bt do while, bt for, lalu text view-nya TV bilangan. Selanjutnya di bawah bt bagi kita tambahkan deklarasi lagi untuk while, do while, dan for-nya. Jadi di tombol while ini kita akan membuat perulangan dengan kelipatan 2. Selanjutnya bt do while kita gunakan untuk menampilkan bilangan ganjil. Selanjutnya for digunakan untuk menampilkan bilangan 1 sampai 10. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Awalnya kan kita hanya mempunyai satu kelas, yaitu mainActivity.java. Untuk sekarang kita buat kelas berikutnya yaitu abstract class. Di sini saya membuat public abstract class proses hitung, dan di bawahnya itu pendeklarasian tentang semua operator matematika yang ada di program ini. Jadi di program ini tuh kan ada operator matematika tambah, kurang, kali, bagi. Jadi di sini saya deklarasikan abstrak double get tambah. Double ini merupakan tipe data yang akan digunakan. Oke, selanjutnya kita membuat kelas baru untuk inheritance atau pewarisan. Untuk kelas barunya itu saya namakan proses hitung 2. Jadi di sini ada pendeklarasian atribut untuk proses perhitungan. Kenapa harus kita deklarasikan dulu? Karena mengingat bahwa encapsulation itu tidak boleh mengakses atribut secara langsung. Jadi di sini kita harus membuat metode dulu. Langsung saja kita buat konstruktornya, yaitu ada public process 2 double build 2. Ya, di sini ada get build dan set build. Jadi get build itu sebuah metode yang mempunyai nilai balik dan nilai baliknya itu double. Sementara untuk set build itu merupakan metode yang tidak mempunyai nilai balik. Dia berupa void. Ya, di bawah ini ada double get tambah kurang kali bagi, di mana ini untuk menunjukkan operasi matematikanya. Ya, langsung saja kita ke mainActivity.java-nya. Jadi di sini saya membuat sebuah metode baru dengan nama proses matematika. Selanjutnya, di bagian button tambah, kurang, kali, bagi, kita deklarasikan proses matematikanya secara simple, hanya dengan pemanggilan metode proses matematika yang sudah dideklarasikan tadi di sini. Bagaimana caranya? Jadi di bagian button tambah, kita hanya menuliskan proses matematika, nama metodenya, lalu jenis prosesnya tambah. Udah cukup seperti itu. Begitupun yang kurang, kali, dan bagi. Hanya seperti itu. Jalankan aplikasi yang sudah kita buat di pertemuan kedua ini. Oke, langsung saja kita run ya. Tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Oke, inilah tampilan program yang sudah saya buat pada pertemuan kedua ini. Lalu ketika saya klik tambah, tombol tambah, maka yang muncul bilangan 1 harus diisi. Mengapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau ada salah satu yang belum terisi, maka pada button ini akan memunculkan message bilangan 1 harus diisi. Ini, jika semisal bilangan 1 sudah saya isi, kita klik kurang, maka akan muncul bilangan 2 harus diisi. Jadi, semua bilangan yang ini itu harus diisi semuanya. Nah, di sini ada button while. While yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa while itu akan menampilkan bilangan berkelipatan 2. Ya, kita tampilkan ya, while. Nah, ini sudah muncul bahwasanya ini bilangan berkelipatan 2 dengan maksimal 20. Ketika saya klik do while, maka yang akan muncul itu bilangan ganjil dari 1 sampai maksimal 20. Yaitu ada ini 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Lalu ketika saya klik for, maka akan memunculkan bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, ini sudah muncul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, langsung saja kita isi di bagian nama ya. Melinia. Kita tampilkan namanya. Melinia di sini. Lalu bilangan satunya. Nah, di sini di bilangan 1 itu sudah muncul keyboardnya itu desimal ya, nggak seperti yang di nama Anda ini. Ini ada tampil keyboard QWERTY. Kita masukkan bilangan satunya 10 dan bilangan 2-nya 30. Kita klik tambah, itu ada 40, kurang, ada min 20. Ketika dikali akan menjadi 300 dan ketika dibagi akan menjadi 0,33. Nah, ini masih dengan scroll view ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.